materinya di Google Classroom. Sudah dibuka belum? Sudah dibaca belum? Sudah dibaca? Sudah dibaca sayang? Alhamdulillah. Sip. Nah, di situ jadi ketika Ustazah share materi ya, Antuna boleh dibaca aja, boleh dibaca, boleh ditulis, pokoknya buat itu semua familiar gitu, familiar. Meskipun belum ngerti, tapi setidaknya biar ada gambaran gitu pas Ustazah jelaskan. Tidak ngerti atau belum ngerti itu wajar ya, apalagi waktu Antuna pertama kali baca, pasti asing dengan simbol-simbol itu. Tapi insya Allah sekarang kita pelajari bersama ya sayang ya. Oke, Ustazah akan langsung membahasnya sekarang. Nah, ini dia. Sudah terlihat? Sudah terlihat sayang? Sudah. Oke. Oke, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin tentang himpunan terakhir kita bahas apa? Apa sih yang Antuna tahu tentang himpunan? What do you know about set? Kumpulan, iya betul. Kumpulan, tetapi harus well defined ya, harus mempunyai definisi yang jelas atau yang terdefinisi dengan baik. Jadi yang relatif seperti cantik, enak itu tidak bisa masuk himpunan ya. Jadi harus betul-betul dia itu harus betul-betul well defined. Atau kita tidak bingung lagi gitu, itu relatif nggak sih, gitu, harus pasti ya. Sip. Oke, today we are going to discuss about common symbols used in set theory. Nah, waktu minggu kemarin kita udah ya beberapa simbol seperti simbol himpunan, terus simbol elemen atau simbol anggota, simbol bukan anggota. Nah, sekarang kita bahas simbol-simbol yang lain yang biasa digunakan di himpunan. Lalu kita juga akan mempelajari tentang Venn diagram atau diagram Venn. Apa sih diagram Venn? Pasti baru dengar nih, di SD belum pernah ya. Di SD belum pernah dipelajari diagram Venn, kecuali Antuna mungkin baca-baca buku SMP atau Antuna belajar duluan materi SMP, Antuna baru belajar Venn diagram. Tapi di elementary school belum dipelajari tentang diagram Venn. Oke, langsung. Common symbol used in set theory atau simbol-simbol yang biasa digunakan pada teori himpunan. Nah, symbols save time and space when writing. Jadi symbols itu menghemat waktu dan space menghemat waktu dan tempat gitu ketika kita menulis. Bayangkan ketika kita menulis 1 ditambah 1 itu nulisnya gini. 1 ditambah pakai kata-kata gitu ya. Bayangkan betapa tidak efisien hal tersebut gitu. 1 ditambah 1 sama dengan, wah itu lama banget ya, makanya disimbolkannya gini, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah itu simbol. Ini itu semuanya simbol, ini simbol, ini simbol, ini simbol. Jadi matematika itu semuanya simbol. Oke, termasuk di himpunan. Himpunan adalah bagian dari matematika dan di himpunan juga terdapat many symbols, banyak simbol ya. Di antaranya ini yang sering digunakan. Yang pertama itu sudah tidak asing ya. Ini adalah simbol dari himpunan. Himpunan itu ciri-cirinya dia dibatasi oleh curly brackets atau kurung kurawal ya. Setiap sesuatu, bisa itu angka, huruf, atau misalkan nama hewan, nama bunga, misalkan yang dipisahkan oleh koma dan dibatasi dengan curly brackets, dia adalah set or a collection of elements atau koleksi dari elemen-elemen. Nah, contohnya ini, example. Ini simbol itu simbolnya ya, meaning itu artinya, dan example itu contohnya. Nah, di sini Ustazah punya 2 contoh himpunan, yaitu himpunan C. Himpunan C udah dinamain nih, himpunan C itu anggotanya 1, 2, 3 dan 4, dan juga himpunan D itu 3, 4 dan 5. Oke, example ini. Misal example himpunan itu 1, 2, 3 dan 4, dan banyak contoh-contoh himpunan lain ya. Antuna sudah belajar himpunan semesta, itu sangat banyak
contoh-contoh himpunan di semesta ini. Oke. Nah, sebelum ke simbol yang ini. Oke, ini namanya adalah union atau gabungan. Union itu adalah gabungan dari dua himpunan. Jadi himpunan itu ada di A atau ada di B atau ada di keduanya. Nah, apa sih maksudnya gitu kan gabungan? Nah, contohnya ini C, himpunan C itu 1, 2, 3, 4 dan himpunan D itu 3, 4, 5, maka digabung. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, ini keduanya digabung. Kan Ustazah kan kalau misalkan digabung 3-nya ada 2 dong, 4-nya ada 2 dong. Nah, yang double seperti itu cukup ditulis satu kali saja. Nah, kita ke diagram Venn dulu ya. Oke, Ustazah punya misalkan ada 2 hewan ya. Misalkan ayam dan bebek. Misalkan kita berhayal. Oh, jangan ayam bebek deh. Warna aja kayak kelas yang tadi. Color. Misalkan A adalah himpunan anak-anak yang suka warna pink. Kurung kurawal ya. Terus B adalah himpunan anak-anak yang suka warna blue. Nah, misal A adalah himpunan anak-anak yang suka warna pink, and B adalah himpunan anak-anak yang suka warna blue. Coba di Khadijah, Ustazah tanya. Daren. Oke. Daren suka warna pink, lebih suka blue atau suka keduanya? Do you like pink or blue or both? Daren suka pink, blue atau keduanya? Blue. Oke, Daren suka blue. Daren ya. Oke. Selanjutnya Hana Askia ada? Halo? Hana Askia? Oh, nggak ada. Oke, kalau gitu Rafifa. Ada Rafifa? Oke, Rafifa suka warna pink, suka warna blue atau suka dua-duanya Rafifa? Rafifa suka pink. Oke, Iva aja ya. Iva. Oh, emang Iva panggilannya ya? Oke, thank you Iva. Sekar suka pink, suka blue atau suka dua-duanya? Suka blue. Sekar. Oke. Lulu. Halo Lulu. Ya, Lulu suka pink, suka blue or both atau keduanya? Oke, nggak apa-apa sih. Berarti nggak apa-apa ya. Berarti Lulu tidak suka pink dan tidak suka blue. Oke, Lulu tidak suka pink dan tidak suka blue. Oke. Next ada Naura Ganita. Naura suka pink or blue or both? Halo sayang. Naura Ganita. Halo. Naura suka pink, suka blue atau keduanya sayang? Apa? Pink? Suka pink? Blue. Suka blue. Oke. Suka pink nggak Naura? Oke, siapa yang suka pink? Sebutkan namanya. Siapa?
Siapa yang suka pink? Ririn. Oke, Ririn. Siapa lagi? Siapa itu? Anak itu siapa? Anissa suka dua-duanya katanya. Oke. Anissa. Ada yang suka dua-duanya lagi? Siapa? Siapa sayang? Meutia. Oke. Meutia. Apa sayang? Naila suka dua-duanya. Iya, Naila. Tadi yang suka warna hitam siapa ya? Yang suka warna hitam siapa? Tadi Ustazah saya Lulu ya. Oke, Lulu suka hitam tadi katanya. Oke, lihat. Nah, A adalah himpunan anak-anak yang suka warna pink. B adalah himpunan anak-anak yang suka warna blue. Oke. Sebelumnya, Ustazah jelaskan dulu apa itu diagram Venn or Venn diagrams. Venn diagrams are simple visual diagrams widely used to describe the relationship between sets. Venn diagram adalah diagram visual, diagram yang bisa kita lihat ya melalui visual. Visual itu penglihatan. Diagram visual yang biasanya widely atau banyak digunakan untuk mendeskripsikan relationship atau hubungan antara dua himpunan. Jadi misalkan kita punya himpunan, nah itu bisa divisualisasikan gitu dengan diagram Venn. Nah, yang A tadi kan kita udah janjian di awal bahwa A itu adalah himpunan anak-anak yang suka warna pink. Oke, kita masukkan ke pink. Iva ya, ada Iva di sini. Ada Ririn. Nah, sementara yang suka kedua-duanya kita taruh di sini di tengah-tengah. Berarti dia ke A termasuk, ke B juga termasuk. Yang suka dua-duanya berarti ada Anissa, ada Meutia, dan ada Naila. Nah, yang suka biru aja ada Daren, ada Sekar, dan ada Nau. Oke, betul ya? Ada yang salah ini? Betul? Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Oke, terus tadi ya sip. Nah di sini ada U. U itu lambang dari apa ya? Masih ingat nggak? U itu lambang dari apa? Iya, pinter. U itu adalah lambang dari himpunan semesta atau universal set. Tadi Lulu bilang bahwa Lulu suka hitam. Nah, Lulu suka hitam berarti Lulu di luar. Karena Lulu nggak suka warna pink, nggak suka warna blue. Jadi Lulu ada di luar gitu. Jadi Lulu tidak termasuk ke dalam lingkaran ini. Banyak, misalkan yang suka warna putih siapa gitu ya. Nah, itu di luarnya. Tapi universal di sini adalah mencakup semua di sini. Lagi membicarakan apa coba itu? Universalnya lagi membicarakan apa? Lagi membicarakan warna kesukaan ya. Nah, itu adalah himpunan universalnya. Pinter sekali. Very good. Oke, itu sekilas tentang diagram Venn. Kita langsung bahas ini. A, U, B. Kayak U ya, simbolnya itu seperti U. Itu adalah simbol dari union. Union atau gabungan. Union itu adalah gabungan. Nah, union atau gabungan. Nah, seperti yang tadi, gabungan. Nah, ini gabungan C dan D, digabung gitu. Digabung berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena 3-nya ditulis 2 kali, kita cukup menuliskannya sekali aja gitu ya. Union. Atau kalau biar nggak kebalik sama irisan, selain gabungan itu ada irisan juga ya. Nah, kalau gabungan itu
simbolnya gini, kita ingatnya ke kata gabungan. Di gabungan kan ada huruf U. Nah, oh yang U itu pasti gabungan gitu karena dia ada U-nya juga gitu. Kalau irisan kan nggak ada huruf U-nya. Nah, dia U berarti ingatnya U. Simbolnya gabungan itu U gitu ya, seperti huruf U. Oke, sekarang coba kira-kira A gabung B. A gabung B. A gabung B. A union B. Berarti siapa aja nih? Coba sebutin. Siapa? Anissa, oke. Anissa, Ririn, terus Naila, Muti, terus Iva, terus Naura, betul. Naura, Sekar, betul. Garen. Ada lagi nggak? Udah ya? Udah semua ya? Oke, udah semua. Itu A gabungan B ya. Kalau himpunan A aja, coba A aja siapa? A aja. Ririn, Eva. Kalau ini kan A juga. Oh, gabungan kan? Gini, kalau disebutkan himpunan A, lihat himpunan A itu tadi apa? Himpunan anak-anak yang suka warna pink. Berarti yang tengah ini juga bisa dong masuk ke A. Kan dia suka pink, ya nggak? Oke, Iva. Jadi siapa aja nih? Iva. Mutia. Naila, pinter. Nah, terus kalau B aja siapa? B aja. Daren, Sekar, Naura, pinter. Oh sayang, sebentar. Oh kerekam ya. Takutnya nggak, khawatirnya nggak kerekam. Oke, mana? Oke, Daren, Sekar, Naura, siapa lagi sayang? Anissa, Mutia. Udah semua ini? Nah, gitu ya. A ini, B ini berarti gabungannya itu ya udah digabung aja, tapi yang double ditulisnya sekali gitu. Oke, paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke. Nah, selanjutnya sayang. Selanjutnya ada yang namanya intersection. Intersection atau irisan. Irisan itu in both A and B. Jadi irisan itu ada di kedua-duanya, lihat yang sama, elemen yang sama. Ini C yang samanya dengan D yang mana? 3 dan 4 kan? Nah, sekarang kita lihat nama-nama yang sama. Yang di A ada, yang di B ada. Siapa? Nah, kalau irisan lambangnya begini ya. Irisan itu seperti N, huruf N. Itu ada yang sama, ada siapa? Anissa, pinter. Anissa, Mutia, Naila. Nah, nanti dia di diagram Venn-nya akan di tengah-tengah. Tuh, ada di tengah-tengah. Berarti irisan itu kalau misalkan dari gambar, dia ada di tengah-tengah. Oke, paham ya? Paham, sip. Oke, kita coba yang ada megang buku matematika ALC? Ada pegang? Oke, sip. Ini masih ada beberapa. Nanti kita lanjutkan. Kita sekarang soal ya. Coba Antuna buka halaman seperti biasa, yang bisa nanti jawab dan Ustazah akan beri tambahan nilai. Oke, page 68, halaman 48. Halaman 48. Number
Number 1, number 1, number 3, number 4, number 11, and 12. 48, sorry, 68 sayang. Sorry, 68, 68. Tuh, Ustazah sudah menulis di chat ya. 1, 3, 4, 11, dan 12. Nah, nanti kalau misalkan exam nih, daily exam atau misalkan mid exam, ulangan tengah semester, biasanya Ustazah kadang-kadang ngambil dari buku ALC dan itu sama persis ya. Soal dan pilihannya kadang-kadang sama persis. Jadi Antuna harus ngisi ya. Harus ngisi. Oke. Siapa yang Ana 1, Alifa. Oke, Alifa. Alifa nomor 1. Alifa nomor 1. Oke, Alifa please. Siva sama Kayla Siva, weh. Di sini. Silakan sayang, Alifa. Siva. C. Oke. Kumpulan-kumpulan berikut ini yang bukan himpunan adalah Alifa menjawab C. Kumpulan siswi berwajah cantik. Kenapa Alifa? Kayla Siva masih ingat pelajaran tentang pertemuan? Iya, betul. Di situ kata cantik adalah kata yang sangat relatif ya. Relatif artinya tidak semua orang berpendapat yang sama bahwa seseorang itu cantik gitu ya. Betul. Yang nomor 1 itu C, bisa ditandain di bukunya. 1 itu C sayang ya. Oke, ada Sekar. Sekar pengen nomor 3. Oke, silakan Sekar. Ada kayak kalimat pertanyaan jamak menggunakan salib atau jamak muannats tunggal. Coba yang kayak gimana? Jelaskan dulu. Oke. Kemudian dalam keadaan marah. Ya, muslimun dan muslimat. Kenapa muslimun Jangan dan muslimat menjadi jamak? Dari kata jamak. Kemudian Oke, Sekar bilang pendapat Sekar jawabannya adalah A. Ada yang beda? Ada yang beda? Ada, nggak apa-apa sayang. Salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas bersama. Ada yang berbeda? Pendapatnya ada yang berbeda. Ustazah menurut Ana D deh. Menurut Ana A gitu ya, nggak apa-apa. Ada yang beda? Atau sama aja kayak Sekar? Oke, kita selidiki ya, apakah jawaban Sekar benar atau salah. Oke, nomor 3. Itu ada berapa himpunan ya? Ada 3 himpunan. Yang pertama itu ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus ada himpunan B. Himpunan B itu anggotanya X, di mana syaratnya X itu harus lebih kecil sama dengan 2, less than sama dengan 2, X anggota Z atau anggota bilangan bulat. Z itu adalah bilangan bulat ya, jangan lupa. Ini itu integers. Integers ya. Jangan lupa dengan simbol atau bilangan bilbul ya, Ustazah singkat bilangan bulat dengan bilbul. Oke, berarti anggotanya berapa aja nih? Anggotanya berapa aja dari himpunan B? X yang kurang dari sama dengan 2 dan X itu anggota bilangan bulat, berarti 1. Oke. Oke, pinter. 1, 0 masuk nggak? Masuk. -1 ya katanya tadi ya, -1. Dan seterusnya ke kiri. Sorry, ini Ustazah tulis lagi ya. Titik-titik kan berarti -1, 0, 1, 2-nya masuk nggak? 2-nya masuk nggak? Kenapa nggak masuk? Kurang dari sama dengan 2 sayang. Ada sama dengannya, berarti 2-nya masuk nggak? Masuk. Kalau ada tanda ininya nih, ada garis ininya masuk, diajakin. Jadi 2-nya masuk ya. Oke? Oke, paham nggak? Paham nggak? Ada yang nggak paham? Ada yang nggak paham?
tidak bisa bergabung dalam Oke, coba satu lagi yang C. Yang C itu ada jadi nggak bisa C sama dengan bilangan asli. jadi kalian Bilangan asli yang jawabannya itu kalian nggak bisa kelipatan jadi kelipatan 3 yang kurang dari 30. Nah, berarti berapa aja anggotanya? bisa hamil bisa atau terjadi pembuahan Apa yang terjadi setelah itu? nggak bisa ya berarti manusia atau berkembang biakannya pasti seksual gitu ya Udah ya? 30-nya masuk nggak? 30-nya masuk nggak? Enggak. Betul. Kecuali kalau kurang dari sama dengan 30. Kalau ada kata-kata sama dengannya 30-nya diajak. Karena tidak ada maka tidak diajak 30-nya. Terus tadi kata Sekar jawabannya yang mana? Himpunan bilangan asli. Lihat, di sini ada A, B, C ya. Ini A, ini bilangan asli, betul ya? Ini bilangan asli, betul ya? Yang C juga ini bilangan asli, betul. Dia masuk bilangan asli. Tetapi di sini ada 0. Apakah 0 itu bilangan asli? Ada negatif 1. Apakah negatif 1 bilangan asli? Bukan. Berarti yang mana jawabannya? Bilangan caca. Berarti jawabannya yang mana? C, bilangan bulat. Pinter ya. Kenapa bukan bilangan caca? Kenapa bilangan caca salah? Nah, karena bilangan cacah itu tidak ada bilangan negatifnya. Bilangan cacah atau whole numbers itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi tidak ada negatif 1, negatif 2 itu tidak ada ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, Sekar. Tadi yang jawab pertama kali siapa? Sekar. Kayaknya belum Ustazah ini deh, belum Ustazah checklist tadi. Oh, Alifa. Alifa ya. Oke. Oke. Udah di checklist ya. Selanjutnya Mutia nomor 4. Tapi kalau jabatan Tuhan adalah orang yang sangat tawaduk, berarti alias sperma itu ngelakuin sperma terus ada juga tumbuhan bukan maksudnya ya sorry itu kalau ada jamak dia juga kita akan belajar 4 jenis terus yang terakhir ada teknologi X di mana? Bentar sayang ya. Ustazah tulis dulu, sip. 3 kurang dari X kurang dari 13. X elemen bilangan apa sayang? Pintar, bilangan ganjil. Berarti anggotanya berapa? Kalau 7 masuk nggak? 5 masuk nggak? Oke, 9, 11, 5 dan 7. Oke, atau diurutkan juga bisa ya, 5, 7, 9, 11 boleh. Nah, jadi ini tuh maksudnya adalah X berada di antara 3 dan 13. Kalau X-nya ada di tengah-tengah, itu maksudnya di antara 3 dan 13, gitu ya. Oke, pinter. Terus Q itu Oke. X elemen prime number. karena dia ada satu lagi jamaknya yang di sini jamak taksir yang mana Betul, pintar. Terus kita yang belajar yang gede juga gitu ya. Nah, yang itu menggandakan diri gitu ya. Jadi nggak usah kawin dulu. Nah, contohnya ada pintar. Terus hanya beberapa jam atau beberapa hari.
Ada yang tahu apa? Mm-mm. Ya, andaikan pemimpin kita seperti Ya, itu. yang pertama ditambahnya ada Mm-mm. ada nah, aura ini. Pada tahu kan tentang Doli itu dari kata laju. Oke, pinter ya. Jadi begini, karena ini sama 57, ini juga 57, berarti di tengah. Betul kan? Gitu? Oke, berarti sisanya di sini 9 dan 11 ya. Di sini berapa? Kalau orang 2 dan 3. Nah, ini tuh semesta atau S itu sama aja kayak U. Loh, Ustazah, terus kalau 0 dia ada di mana? 0 juga kan angka. Nah, 0 bisa di sini. Misalkan, Ustazah 100 di mana? 100 di sini karena dia tidak masuk ke dalam diagram Venn ini, tapi dia masuk juga ke semesta pembicaraan kita gitu kan, kita lagi ngomongin angka ya. Oke. Pinter. Mutia ya. Ustazah checklist. Iya, jawabannya A sayang. Silahkan ditandain ya, yang lain jawabannya A. Oke, ada yang mau jawab nomor 11. Thank you Mutia. Nomor 11 dan 12. Nanti Ustazah bantuin, jangan takut salah ya. Nanti Ustazah bantuin, teman-teman bantuin nanti. Come on. Sayang, siapa? Nyoba aja, nanti Ustazah bantuin kok. Nanti Ustazah bantuin. I will help you. Oke, sebelum masuk ke pelajaran Ayo sayang. kita lihat selain sama-sama makhluk hidup ya. Desya Vira mau coba? Desya mau coba, Desya? Mau nyoba nggak? Oke, belum paham ya. Kalau belum paham nanti coba dilihat videonya ya. Video pembelajaran ini, baca-baca atau tanya-tanya Ustazah. Oke, siapa yang mau nyoba sayang? Naila mau nyoba, Naila? Ririn mau nyoba nggak, Rin? Raisya, Renata mau coba. Ririn nomor 11 Rin. Coba ya Rin, kita bareng-bareng ya. Oke, kita coba bareng-bareng. Nah, lihat dia. Nomor 11. Nomor 11. Apa itu Rin? Ada himpunan apa di sana? Ada himpunan himpunan P ya. Iya, himpunan P itu anggotanya adalah X, di mana X itu anggota dari bilangan prima genap. Jadi P itu anggotanya apa sayang? Siapa P anggotanya? Bilangan prima yang genap itu angka berapa? 2. Ada lagi nggak selain 2? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi 2 adalah satu-satunya prime numbers. Bilangan prima itu semuanya ganjil kecuali 2. Cuma 2 bilangan prima yang genap, oke? Oke. Terus next ada himpunan apa setelah P? Q. Oke. Himpunan Q apa anggotanya? Anggota Q siapa aja? Anggota Q. 0 masuk nggak 0? 0. Bukannya ada 0 tuh di Q. Itu Q anggotanya udah ada sayang, udah di list di sana. 0, ada 0 nggak? Lihat, ada, berarti anggotanya 0, 2, 4, 6, 8. Oke, jadi pernyataan yang benar yang mana nih? Ustazah ingatkan lagi ya, yang seperti ini adalah union atau gabungan. Yang ini adalah irisan atau intersection.
Yang mana yang betul kira-kira? A, B, C, or D? Yang lain boleh bantuin Ustazah dan bantuin Ririn ya. Coba kira-kira yang mana jawabannya? Berapa? 1 tahun masih hitungannya cepat kok. Makanya itu bisa belajar saking ada. Yang B, itu siapa yang bilang B? Jadi Daren. Kata Daren tuh dibacanya Derin. Oh, kata Derin B katanya. Yang lain ada yang beda nggak? Ada yang beda nggak? sampai 22 bulan dan sekali Halo, ada yang berbeda jawabannya? Kalau lihat hati ya, satu itu ya. Kata Derin B. Belum pernah baca. Apa saya? Iya, Yang mana? ya, Yang mana jawabannya? baca sama baga yang besar. Lihat, Terus nih, lihat jawabannya yang mana? ada tidak Yang B itu P irisan Q sama dengan Q. P irisan Q. Irisan itu apa sih sebenarnya? Intersection itu apa? Irisan itu apa? Tadi. itu bisa manusia ya? Iya, yang dua intersection itu yang bukan. Kalau yang gabungan itu union, sayang. Union. Intersection itu irisan. Irisan itu tadi yang mana? Yang mananya? Yang di tengah-tengahnya. Atau yang samanya, lihat. Yang samanya. Tuh, irisan itu yang sama. Berarti A jawabannya. Berarti jawabannya yang A? Yang mana saya? Yang A. P irisan Q. Berarti yang benar adalah P irisan Q sama dengan P. Lihat, P irisan Q berapa? P irisan Q 2. Sedangkan 2 itu adalah P sendiri kan? Iya nggak? Atau gini, P irisan Q sama dengan 2 kan? Iya kan? 2 kan irisannya? Nah, sedangkan si 2 ini adalah P. Paham nggak? Apa iya enggak lama? Oke. Satu lagi. Oh, tapi waktunya habis nih. Waktunya habis ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah kita bareng-bareng aja ya. Barusan itu Ririn ya. Ririn dapat poin plus. Ririn itu Sabrina ya namanya. Nah, sekarang kita bareng-bareng. Tandain ya, nomor 12 itu jawabannya. Nomor 11 itu jawabannya A. Kita bahas nomor 12 bareng-bareng nih sama Ustazah ya, karena waktunya sedikit lagi. Jika A itu adalah B itu angka 2 adalah bilangan cacah genap ya. Ada lagi nggak selain 2? Selain 2 ada lagi nggak? Masa? Yakin? Bilangan cacah itu apa? Bilangan cacah itu adalah whole numbers. Dimulai dari 0. Masuk ya, iya. 6 masuk nggak 6? Dan seterusnya ya, dia infinite. Dia infinite, artinya dia anggotanya banyak sekali, tidak terhitung. Itu namanya himpunan infinite. Kalau sedangkan yang A itu himpunan finite. Ini himpunan finite atau himpunan hingga. Himpunan hingga atau yang anggotanya bisa dihitung. Ini kan anggotanya bisa dihitung nih, cuma 3. Sedangkan yang ini itu infinite artinya dia anggotanya banyak sekali. Tahingga ya, tahingga asal dia genap dia masuk anggota B. Terus C itu adalah P, di mana P elemen bilangan asli genap. Oh sorry, 0 juga masuk loh. 0 itu kan bilangan cacah itu mulai dari 0 kan. 0 adalah bilangan genap ya. 0 adalah bilangan genap. Sedangkan yang C adalah anggotanya P, di mana P elemen bilangan asli genap. Bilangan asli genap. Berarti anggotanya apa dong? Anggotanya siapa aja? 2, 4,
4, 6 dan seterusnya ya. Finite, infinite ya, ini infinite. Sama seperti B, artinya anggotanya banyak sekali, infinite. Nah, Ustazah tanya, kira-kira meskipun B dan C ini sama-sama infinite, sama-sama tak hingga, tapi mana yang anggotanya lebih banyak? Himpunan B atau himpunan C? Pertanyaan kedua. Himpunan B. Kenapa? Karena ada nolnya. Anggotanya sama, cuma yang ngebedain 0 gitu. Jadi si B ini selalu lebih satu dari anggotanya C. Berapapun jumlah anggotanya, si B ini selalu lebih banyak karena dia ada nolnya. Sedangkan yang ini tidak ada nolnya. Oke, berarti yang benar kira-kira yang mana? Kalau simbol yang C, siapa itu yang bilang C? Mutia. Kenapa Mut? C Mut. Kenapa C jawabannya? Digabung. Jadi B-nya itu iya, pinter Muti. Kenapa? Nah, jadi nih gabungan itu selalu banyak anggotanya daripada gini. Ustazah punya himpunan A segini kan, N-nya segini. Maksudnya anggotanya itu 1, 2, 3, 4, 5 kan. B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gabungan itu anggotanya selalu lebih banyak daripada anggota himpunan-himpunan yang digabung. Paham nggak? Jadi gabungan itu nggak mungkin anggotanya lebih sedikit daripada himpunan-himpunan yang digabungin. Paham nggak? Gini. Oke. Kan di situ jawabannya C. B gabungan C sama dengan B kan? Nah, ini yang paling banyak anggotanya yang mana? Yang B. Nah, pasti dia pasti bakalan jadi hasil gabungannya gitu. Paham nggak? Itu yang membedakan Paham ya? Gini. Nggak mungkin nih kalau B digabung sama C, nggak mungkin hasilnya A kan? Karena dia nggak ada nolnya dan dia terbatas gitu, cuma ada 3. Nah, sedangkan kalau A digabung B, nggak mungkin hasilnya C karena di C nggak ada nolnya. Paham nggak? Jadi si gabungan itu tuh himpunan yang digabungin itu tuh hasilnya itu ini banyak gitu. Bisa aja sih dia ini sih kebetulan ya B gabungan C jadi B. Kadang-kadang dia B gabungan C jadi himpunan yang lain, misalkan jadi himpunan D, misalkan. Wah itu abstrak banget ya nanti kita bahas lagi. Oke ya, sampai sini paham? Kalau misalkan agak oke, 12 masih nggak paham. Gini, gabungan itu kan digabung. Misal A digabung dengan C. A digabung dengan C hasilnya itu. Oh, tapi kan di pilihannya nggak ada. Di pilihannya kan nggak ada A gabung. Oh, ada deh. A gabung C itu menghasilkan A katanya. A gabung C menghasilkan A. Tidak mungkin. Tidak mungkin karena si A itu cuma 3, sedangkan si C sendiri anggotanya banyak, gitu. Beda ya. Beda atau Jadi nggak mungkin hasilnya itu. Oke, Antuna bisa kalau belum ngerti karena waktu kita udah habis ya. Antuna bisa lihat video ini di YouTube. Ustazah nanti sore upload di YouTube. Antuna nanti pas di akhir-akhir langsung aja skip ke yang akhir. Antuna puter berkali-kali mungkin ya, nanti Antuna akan ngerti deh. Antuna akan ngerti atau Antuna baca buku berkali-kali. Nanti Antuna akan paham, insya Allah ya. Atau Antuna bisa diskusi dengan teman atau tanya ke Ustazah lewat VN juga boleh ya. Oke? Oke, thank you ya. Ini sudah lewat waktunya.